Oke, di sini saya punya 3 dongkelan waru. Ini waru India. Baru saya dongkel tadi sore dari kebun ground. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah tentang akar yang keliling, ya. Ketika di program di awal biasanya penataan akar diarahkan, ditata mirip seperti ruji andong, dan banyak yang bilang nggak alami. Ini saya ground sekitar 1 tahunan. Saya cuma bikin cabang pertama, kedua. Saya pikir selanjutnya saya selesaikan di pot. Prinsipnya ketika saya ground tujuannya untuk pembesaran akar dan pembesaran batang. Dan yang mau saya bahas kali ini adalah tentang akar yang keliling. Kadang muncul pertanyaan, apakah harus akarnya keliling atau kenapa perlu akarnya keliling? Sebenarnya akar keliling, misalnya contohnya seperti ini, itu syarat untuk gaya formal dan informal. Jadi gaya formal tegak lurus dan informal tegak berliku. Syaratnya untuk akar sebaiknya akarnya keliling atau ada di sekeliling batang. Itu syarat untuk bonsai gaya formal dan informal. Sedangkan untuk gaya lain tidak menuntut akar yang keliling mengarah keliling ke segala arah di sekitar batang. Selalu saya bilang bahwa ketika saya bikin bahan bonsai, selalu target awalnya bikin pohon formal. Karena target saya bikin pohon formal atau informal, jadi selalu akarnya saya arahkan di sekeliling batang. Jadi harapannya nanti akarnya keliling seperti ini. Kenapa saya bikin gaya formal atau informal? Karena target saya bahwa bonsai, bahan bonsai yang saya buat nantinya akan saya jual, dan menurut saya yang pasar untuk gaya formal dan informal sangat besar. Teman-teman boleh bilang ketika penataan awal misalnya kok nggak kelihatan alami. Nah, sebenarnya itu karena yang teman-teman lihat itu proses awalnya, ditata, kadang dikasih jepit kawat, jadi kelihatan seperti ruji andong. Itu tahap awalnya. Dan yang bilang nggak alami itu sebenarnya menurut saya karena dia nggak tahu hasil akhirnya setelah sekian lama di ground misalnya, atau sekian lama di program buat bonsai, akar itu akan berubah. Ini contohnya juga awalnya saya tata keliling, ya. Saya tata keliling, saya kasih tataan, makanya di tengahnya juga relatif kosong, ya. Di tengahnya kosong karena saya kasih tataan. Jadi ini juga saya tata awalnya, tapi teman-teman sekarang bisa lihat ada yang kecil, ada yang besar. Ini udah pernah saya press waktu di ground, jadi udah pecah akarnya, ada cabang akarnya. Jadi ketika di awal mirip ruji andong, ya itu tahap awalnya. Tapi nanti setelah di ground kadang kita kurang pengawasan, kemudian kontrol kita kurang terhadap media misalnya, atau matahari atau air misalnya. Kadang ada akar yang dominan, kemudian ada akar yang pertumbuhannya berhenti. Jadi nantinya yang mirip ruji andong tadi akan kelihatan alami juga akhirnya, karena kita nggak bisa memaksakan semuanya akan akhirnya seragam seperti di awal ketika kita program. Jadi harapan saya teman-teman kalau lihat ada programan misalnya di grup bonsai di Facebook misalnya, ada yang buat akar keliling ukurannya sama semua, rata, mirip ruji andong, tolong jangan jangan dihakimi, karena teman-teman yang saya bilang tadi menghakimi itu tidak alami. Saya yakin Anda belum pernah bikin yang akhirnya sampai didongkel seperti ini, ya. Dulu ini juga mirip ruji andong, ya.
saya tata, saya arahkan. Tapi kenyataannya setelah 1 tahun saya ground, mungkin ada yang tidak terkontrol, akhirnya ada yang besar, ada yang kecil. Akhirnya akan kelihatan alami juga, ya. Jadi itu proses itu jangan dinilai, yang penting itu hasil akhirnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa selalu bikin akarnya keliling? Seperti tadi saya bilang, tujuan saya bikin yang gaya formal dan informal. Nah, gaya lain, saya bilang gaya lain biasanya saya bikin karena tidak bisa dibikin gaya formal. Misalnya seperti ini, harapan saya selalu saya bikin akarnya keliling, tapi kenyataannya ketika saya ground, misalnya ada yang akarnya mati atau busuk, akhirnya akarnya nggak keliling, ya saya bikin gaya lain. Jadi saya bilang gaya lain itu karena nggak bisa saya bikin formal karena akarnya tidak mendukung. Jadi yang menentukan akhirnya saya bikin gaya apa, biasanya di awal saya lihat gerak dasarnya mulai dari akar. Jadi ketika akarnya nggak keliling, ya mau nggak mau saya bikin gaya lain. Tapi kalau akarnya keliling, biasanya akan tetap saya bikin gaya formal atau informal. Biasanya ada teman-teman yang bikin bonsai memang hanya untuk dinikmati sendiri, jadi belum pernah jual misalnya. Teman-teman boleh lihat di grup jual beli misalnya, walaupun teman-teman bilang akar keliling itu nggak alami, tapi itu yang paling laris dan banyak dicari dan paling laris ketika dijual. Entah itu bahan kimeng, entah bahan apapun, kalau akarnya keliling kemungkinannya lebih mudah untuk dijual, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada teman-teman lihat teman-teman yang posting misalnya di grup lagi program akar ditata keliling, kemudian ya itu kelihatan seperti Ruji Andong, jangan dihakimi. Teman-teman belum lihat hasil akhirnya setelah didongkel, kemungkinan besarnya akan jadi seperti ini juga, atau ya ada yang lebih baik lagi. Mungkin ini karena saya kontrolnya yang kurang, jadi cenderung ya lebih berantakan. Tapi ada yang teman-teman mungkin masih kontrolnya lebih banyak, misalnya karena dikerjakan atau ditanam di pot, biasanya kontrolnya lebih, biasanya akarnya relatif lebih seragam. Itu pun nanti akan kelihatan alami juga, walaupun ukurannya relatif sama rata. Ketika nanti udah dipres misalnya seperti ini, nanti akan muncul serabut, akarnya pecah, nanti ukurannya juga nggak akan sama. Oke, jadi itu untuk bahasan saya tentang akar keliling mirip Ruji Andong. Karena saya kadang suka tergelitik ketika ada teman-teman yang posting program akar, kemudian banyak yang komentar, wah nggak kelihatan alami, dan lain-lain komentarnya. Padahal yang dilihat saat itu adalah proses atau tahap awalnya. Dan ketika didongkel, ini cuma 1 tahun di ground, udah bentuknya nggak karuan. Karena dulunya juga seperti Ruji Andong saya tata, ya. Akhirnya ya jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya saya bilang ini natural juga, kelihatan alami juga. Akarnya ada yang besar, ada yang pendek, ada yang kecil. Oke, jadi jangan pernah menilai proses, yang dinilai itu hasil akhirnya, ya.